Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau coba mengimplementasikan informasi yang disampaikan sama teman-teman di kolom komentar ya, di video shorts yang kemarin, yang bilang katanya, "Bang, coba resistor di input balance ini yang ukurannya 5K6 ini coba dilepas aja Bang, soalnya kalau resistor ini dipasang, tegangan 15 volt di dioda Zener ini nggak bakal ada gitu, nggak dipasang gitu. Kalau dilepas bisa, tapi kalau kita jumper pun bisa juga ya. Ini kayaknya bakal saya lepas kaki satu aja. Sebelumnya teman-teman, saya memang nggak ngukur tegangannya, karena saya anggap ya udahlah 15 volt, berarti kalau kit ini udah dipasang resistor sedemikian rupa, berarti kan dia memang udah dikondisikan sama standar tegangan yang udah di input, tegangan yang biasa dipakai di mixer atau amplifier rakitan gitu ya. Tegangan standarnya kan biasanya 12, 15, 18 volt, 24 volt kayak gitu ya. Jadi saya pikir ya standar-standar aja gitu. Nah, memang sebelumnya audio mixer ini normal gitu, tapi dalam keadaan tertentu nanti di speaker tuh muncul suara jeduk. Nah, suara jeduk tiba-tiba di tengah-tengah pengoperasian itu kenapa gitu ya. Biasanya kalau tegangan itu muncul, ada problem sama power supply. Sedangkan power supply yang saya gunakan ini adalah power supply universal, khusus untuk mixer gitu, khusus untuk audio mixer. Artinya tegangan 15 voltnya normal, karena kemarin sebelumnya udah saya tes juga ya, stabil. Yang plus itu 15, yang minus itu 14,58, 14, berapa kemarin ya? 14,98 apa berapa gitu. Selisih 0,2 selisih 0,2 tegangannya dari polaritas yang lain gitu. Sebelumnya kitnya memang ada bermasalah ya, satu buah kit yang channel nomor 1 ini kemarin gainnya ada masalah, suaranya nggak keluar, rupanya elko-nya lepas. Ternyata PCB-nya yang udah lepas, jalur PCB-nya tuh udah putus gitu loh. Udah saya perbaiki. Nah, terus kan sensitivitas dari ini mikrofon ini kan kurang ya kemarin. Jadi yang di channel nomor 2 yang khusus untuk mikrofon saya gunakan, ini saya sambungin ke channel nomor 2 input balance yang untuk kabel XLR dari mikrofon dynamic ini, kondenser ini saya langsung outputnya saya langsung sambung ke sini teman-teman, ke channel nomor 2. Akhirnya sensitivitasnya udah bagus gitu, udah enak banget. Setelah saya ganti 2 buah resistor 22K menjadi 68K. Kapan-kapan saya tunjukin ya, kalau misalnya ada yang pengen tahu. Itu sensitivitasnya udah bagus banget. Gainnya saya buka sedikit, udah keren banget suaranya. Nggak kayak sebelumnya, gainnya maksimal tapi suaranya masih kayak ada di dalam tanah. Nah, sekarang saya mau coba untuk uji, kira-kira bener nggak? Kalau misalnya resistor ini kita lepas, kita bisa mendapatkan tegangan 15 volt di dioda Zener. Atau sebelum kita lepas, kita mau cek di dioda Zener ini bener ada tegangan 15 voltnya apa enggak. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini kalian anggap bermanfaat. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt dulu ya, untuk input tegangan dari power supply-nya. Sekarang udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita udah pasang ringnya ke 20, sekarang coba kita naikin ya ke 200 volt supaya lebih aman gitu. Groundnya sekarang kita taruh di ground di sini. Power supply-nya sekarang udah on ya. Sekarang kita cek ini tegangannya berapa. Tegangan masuknya minus 15 volt ada. Kita lihat tegangan plusnya. Tegangan plusnya 14,6 ya, kurang 0,4 volt apa-apa.
wajar itu. Sekarang coba kita cek di diode Zener. Diode Zener itu di mana? Ini dia. Kita cek di dua kaki diode Zener tadi. Tapi pastinya kaki satu aja, kaki yang plus aja ya. Kita cek diode Zenernya ada tegangan berapa di sini. Bener ternyata yang dibilang sama teman itu. Ternyata tegangannya 0,2. Aduh, thank you banget bang ya. Saya nggak nyangka rupanya kit ini punya ciri-ciri seperti ini gitu. Biasanya kan seluruh kit normal-normal aja ya. Tapi ya karena memang peruntukan kit ini sebetulnya untuk box CA, untuk amplifier, bukan untuk mixer ya. Jadi ya saya pikir ya wajar sih kalau mungkin bisa ya, memang karena itu kali karena emang bukan peruntukannya jadi harus dimodif. Sebelumnya saya memang nggak mikirin di sini bakal ada tegangan yang hilang gitu. Sekarang di sini kan ada elko ya. Elko. Coba di kaki elko yang positif. Bukan. Oh, ini kan simetris ya. Simetris. Bentar, tegangan minus, ini kabel abu-abu masuk ke mana? Kabel abu-abu masuk ke komponen ini. Ini resistor, keluarnya di sini. Jadi kalau dicek memang tegangannya nggak ada gitu. Oh, tegangannya nggak ada. Tinggal 1,7 volt, 1,8 volt. Sekarang itu tegangan minus ya, sekarang tegangan plusnya. Berarti di sini posisinya 1,4. Oh iya betul, tegangannya kecil 1,4. Zener berapa volt ini? Zener 15 volt. Iya betul. Oke, coba saya mau jumper dulu ya. Saya mau lepas dulu resistornya. Lihat nih. The range of supply voltage of a GRC 4558 is kurang lebih 5 volt to kurang lebih 15 volt. Tadi setelah lewat resistor tegangannya berapa? 1,8 volt ya. Berarti memang kurang tegangan dia. Tapi akhirnya nggak saya lepas resistornya. Saya lepas kaki satu resistornya maksudnya. Saya lepas satu, artinya resistornya udah nggak berfungsi lagi ya. Tapi nggak serta-merta saya biarin tanpa resistor gitu. Saya mau coba pakai resistor dulu. Memang sih kalau misalnya resistornya nggak dipasang kan tegangan 15 voltnya masuk ke Zener. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi ring antara 5 sampai 15 volt itu dibutuhkan untuk IC GRC 4558 ini yang ada di sini. Jadi selama ini IC-nya itu disuplai tegangan 1,6 1,8 volt kalau menggunakan resistor 5 ke 6. Sekarang saya turunkan resistornya jadi 100 ohm untuk melihat hasilnya seperti apa. Kira-kira kita bisa ngedapetin tegangan 5 volt apa enggak, atau di atas itu. Sekarang kita colokin ya. Udah hidup, kita cek berapa tegangannya. Oke, kita dapat tegangan. Wih, mantep lagi tegangannya teman-teman. Kita dapat tegangan 14,5 volt dan 14,3 dan 14,5, minus 14,5 dan plus 14,3. Nah, saya mau pakai resistor ini aja deh. Jadi resistor yang sebelumnya saya lepas satu kaki, artinya dia udah nggak berfungsi lagi. Terus saya ganti dengan resistor 100 ohm. Sekarang IC-nya udah dikasih input sebesar 14 volt.
ya, nggak sampai 15 volt, nggak apa-apa karena ringnya antara 5 sampai 15 volt. Sekarang kita uji coba ya. Sebelum itu saya mau investigasi dulu karena ampli saya menggunakan input balance yang sama, tipe dan mereknya. Tapi saya belum cek tegangan input yang ke IC itu berapa volt. Meskipun dia bekerja dengan sempurna, muncul sih suara jeduk, tapi kemarin waktu mixernya saya lepas, saya nggak ngedapetin suara jeduk di ampli ini. Dan sekarang saya mau cek ya tegangan input dari IC-nya berapa volt. Ini power supply-nya beda. Saya menggunakan power supply yang nggak menggunakan sistem switching. Saya menggunakan elko sama dioda seperti biasa. Dan inputnya ada di kaki ini pasti ya. Setelah melewati resistor, kita cek tegangannya berapa. Moga-moga kelihatan ya teman-teman, kelihatan lah ya. Groundnya saya tempelin di ground dulu. Groundnya yang mana nih? Groundnya yang dari potensio aja deh. Oke, saya pakai ring 200 volt. Sekarang saya cek tegangannya berapa. Ternyata input tegangannya yang dari power supply 15,2 volt minus, yang plusnya 15 volt. Dan setelah melewati resistor ternyata 0 volt. 0 volt. Tegangan 15 voltnya nggak keluar. Atau keluar 1,9 seperti yang 1,9 ding. 1,9 sampai 2 volt. Sama seperti kit yang satunya, jadi resistornya harus kita ganti juga. Untuk kit yang sekarang saya kasih resistor 10 ohm. Bukan 10 ohm. 20 ohm. 20 ohm. Karena depannya merah kok, 20 ohm ya. 20 ohm. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt amplinya. Kita cek tegangannya. Berapa tegangannya? (13, 15 volt ya, 15,1 volt teman-teman. Dan yang plusnya 14,9. Oke, mantap. Langsung kita uji coba. Dan hasilnya adalah cek 1. Sekarang saya tes suara mic ya. Suara mic ini bunyi ya, suara mic bunyi. Cek 1, cek 1. Tapi ada suara, saya kecilin dulu ya. Saya kecilin dulu. Tapi ada suara kayak clock gitu loh. Dengar nggak? Nih, teman-teman. Saya nggak tahu suara itu muncul dari mana. Suaranya muncul krek, krek, krek gitu. Kayak ada ini, kayak ada, nggak tahu saya sumbernya dari mana, dari mixer atau dari ampli. Sebetulnya gampang aja ya, tinggal kita uji coba. Coba kita lepas input ke amplinya. Coba kita minimalin volume amplinya. Masih bunyi kalau sebelah kanan. Masih bunyi juga kalau dua-duanya kita kecilin suaranya. Sekarang inputnya kita lepas coba ya. Saya juga ngelepasnya. Iya. Oke.
rupanya mixernya teman-teman. Dan kayaknya sih bukan ini ya, bukan dari input balance-nya. Soalnya masih ada suara itu. Masih ada. Tapi berkurang suaranya jauh. Ada suaranya. Iya, kayaknya memang dari input balance-nya nih. Ada problem dari input balance-nya. Nggak tahu kenapa kok kayak gitu. Mungkin cacat kali ya. Ukuran resistornya kurang pas kali. Kurang pas atau langsung kita jumper aja ya. Gitu-gitu. Kalau gitu di video selanjutnya deh saya coba langsung jumper aja. Ya kita spekulasi, dan kalau berhasil ya 4 buah IC aman, kalau misalnya nggak berhasil ya 4 buah IC rusak di RC4558 ya. Kayak gitu sih konsekuensinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe yang belum ya, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.